Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanah tamhuha. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ta'lim yang sangat saya hormati, yang sangat saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak kalimat hamdalah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari sama kita aturkan, kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang telah nanti di yaumul akhir adalah orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir lebih kurang 2 bulan saya tidak bisa mengisi kajian di tempat kita ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, disebabkan dalam beberapa bulan yang lalu saya diberikan sedikit musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya musibah itu menyebabkan saya harus berpisah dengan orang tua saya. Jadi pada hari itu dari pihak kalian menghubungi saya. Pada masa itu saya masih berada di Medan, tidak bisa hadir. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dan bisa melanjutkan kajian tentang ketauhidan atau kajian tentang keimanan. Karena itu yang diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang kaji tauhid di hadapan kita, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan semoga ketauhidan kita semakin meningkat, pemahaman kita semakin mendalam, dan keyakinan kita semakin menguat manakala kita sudah membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketauhidan kita. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya mengulang kembali kaji kita yang kita bahas dalam beberapa pertemuan lalu. Itu masih berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Mengapa kita harus membahas sifat Allah? Karena kita ingin ma'rifatullah, mengenal Allah. Contoh logikanya seperti ini. Ketika ada orang ingin berjumpa dengan yang namanya, mohon maaf, mungkin ada di antara kita, saya tidak menyinggung, tapi saya tidak tahu, yang namanya ucok itu kan udah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat.
banyak nama Sujo, ya kan? Oke, kalau begitu saya datang ke tempat kalian untuk mencari teman saya yang namanya Uco. Saya jumpa dengan kalian. Dek, sini dulu. Apa itu bang? Ini jalan SMA 6 ya? Iya bang, itu sekolah. Di mana sini namanya rumah Suco? Ini contoh. Karena Suco di SMA orang ini sangat banyak, ya kan? Banyak. Ini nilai tambah cerita saya. Jika engkau berjalan-jalan ke SDK mencari yang namanya Suco, itu ada 10 orang. Suco itu ada 10 orang di SDK ya. Jadi bagaimana membedakan Uco ini dengan Uco ini? Ada gelarannya, ada nisbah yang diberikan kepada dirinya agar bahwa ketika disebut Uco ini itulah orang. Kira-kira begitu. Baik, kita singkat cerita tadi. Datanglah saya ke tempat kalian ini bertanya untuk mencari Suco, karena Suco ini kawan saya. Datanglah ke rumah. Saya bilang, di mana rumahmu? Masuk ke Sungai Dua. Di Sungai Dua nanti sebelum simpang ke kanan Hotel Malhayati, ada sebelah kiri Masjid Al Jihad. Nanti di dalam nanti ada sekolah SMA 6. Kita coba ke sana Suco. Izin Allah, datanglah saya berkereta. Sampailah ke sini. Berjumpalah dengan salah satu di antara kami. Saya tidak tahu bahwa Suco yang ada di SMA, di daerah SMA 6 ini ada 9 orang. Masing-masing namanya Suco. Ya, minta izin kalau ini terkait dengan nama ayah kalian, minta izin. Tidak ada maksud untuk menyinggung dia. Ini untuk memahamkan kenapa kita harus mengkaji sifat Allah. Tujuannya tidak lain adalah ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Jadi saya kaitkan dengan cerita ini agar kalian paham. Dek, sini dulu. Apa itu bang? Ini daerah SMA 6. Iya. Konal namanya Suco. Manggaru kapal kawan. Mengapa begitu dek? Bukan begitu bang. Suco yang mana abang maksud nih? Kan begitu kan? Coba. Macam manalah saya menceritakan Suco yang maksud saya ini sama maksud kawan ini. Jadi saya tanya, maksud ada macam mana? Bang, minta izin. Suco di kami ini ada 9 orang. Amboi, mampus aku. Kawanku ini tidak menceritakan kalau kau nanti sampai ke SMA 6, tanya Suco begini. Kan begitu kan? Kalau datang kau nanti ke SMA 6, jalan ke SMA 6, kau cari nama aku Suco, karena Suco di sana banyak. Cuman Suco inilah golaranku, tak ada lagi golaran yang lain. Berarti Suco ini menceritakan apa? Sifat dia. Kalau tak diceritakan Suco di sifat dia, maka orang yang mengenal Suco ini bingung. Suco yang mana dimaksud abang ini tadi? Betul? Inilah kajian. Mengapa kita harus mengkaji sifat Allah? Biar tahu kita yang mana Tuhan itu sebenarnya. Biar kita kenal Allah itu macam mana bentuknya, macam mana zatnya. Kalau tak disebutkan sifatnya, tak tahu kita. Karena di dunia ini banyak yang mengaku Tuhan. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil. Dia sendiri mengatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh. Berarti ada yang mengaku Tuhan, termasuklah manusia laknatullah. Siapa? Fir'aun. Satu-satunya manusia yang sok mengaku menjadi Tuhan, satu-satunya adalah Fir'aun. Mengaku sok menjadi Tuhan. Jadi macam mana tipe Tuhan yang sebenarnya? Maka dijelaskanlah melalui sifatnya. Maka mohon maaf kalau tak sesuai dengan sifat-sifat kriteria ketuhanan, maka bukan itu Tuhan. Apalah salah satu sifatnya? Wujud. Artinya ada.
eksis maksudnya. Ado bukan harus berwujud, berbenda sebagaimana apa yang kita lihat, tidak. Yang dimaksudkan ado di situ dia eksis. Walaupun tak nampak benda, tapi kita katakan dia ado, seperti udara. Adakah udara? Kalau tak ada, memang kita mau mati. Apakah nampak kita udara ini? Tidak. Tapi apakah udara itu ada atau tidak? Jawabnya ada. Enggak. Jadi Allah itu, Tuhan itu harus memiliki sifat wujud. Artinya ada, mesti ada Allah. Kalau tak ada Allah, tak bisa kita sembah dia. Itu sudah kita sampaikan. Kemudian wujud yang kedua, kidam. Ya, kita mau ulang kaji sedikit karena ini sudah kita sampaikan. Apa itu kidam? Kidam sudah ada dari dulunya. Sebelum ada yang mengadakan dia sudah ada pertama kali. Tidak berawal dan tidak berakhir. Beda dengan kita. Makanya mustahil, mohon maaf, tertolak oleh akal. Saudara kita yang beda agama mengatakan bahwa itu Tuhan, itu tertolak oleh akal. Kenapa? Sebelum dia, siapa Tuhan? Oke lah, dia dianggap sebagai Tuhan. Pada tahun berapa dia dianggap Tuhan? Kemudian sebelum dia siapa Tuhan? Tiba-tiba tak ada lagi dia. Masa Tuhan timbul lonjak? Tak mungkin kan? Beda dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, la awalu wa la akhiru, tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau kita ini ada awalnya, pasti suatu saat nanti pasti ada akhirnya. Ya. Sifat Allah yang ketiga dulu pernah kita sampaikan, namanya baqa. Apa itu baqa? Kekal, tak pernah binasa. Beda dengan itu. Beda dengan alam ini. Alam ini akan pasti binasa, tak pernah kokal. Contohlah bangunan masjid kita ya. Awak pikir dulu bangunan masjid ini kok kali ini pergantian tahun, pergantian pengurus tengok berubah. Lalu apakah bangunan ini yang dibangun ini, yang cantik ini, yang akan datang ini tetap kekal? Belum tentu. 20-30 tahun lagi pengurus berikutnya pasti punya ide. Macam mana kalau kita bikin ini, mesti kita dipakai ini misalnya. Mana tahu? Ya. Bisa saja kan? Tak ada yang kokal. Semua pasti binasa, kecuali Allah Subhanahu. Sifat Tuhan itu mesti memiliki kokal. Kalau tak kokal, tak Tuhan namanya. Jadi Allah itu wajib dia memiliki sifat yang namanya kekal. Tak boleh Allah itu binasa, tak boleh Tuhan itu binasa. Kalau binasa bukan Tuhan namanya. Sifat ketuhanan itu dia harus memiliki kekekalan, abadi kalau bahasa kita. Tapi di alam dunia ini, di alam fana ini, tidak ada yang pernah abadi ya. Kemudian mukhalafatul hawadis. Sifat Allah yang keempat, apa itu? Tidak pernah sama dengan apa yang diciptakannya. Jangankan Allah dulu, ketika kita menciptakan sebuah barang, contoh HP lah dulu, satu PT Xiaomi, merek brand yang ternama di dunia, membuat HP Xiaomi. Sama-sama Redmi Note 7 nya mereknya, tapi bisa emailnya berbeda. Coba. Mereknya sama, lebar layarnya sama, kualitas memori gambarnya sama, tapi kenapa bisa email? Tahu email? Nomor identitas setiap handphone itu tidak sama. Coba. Salahkan ciptaan manusia saja seperti itu, apalagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil bagi Allah itu sama dengan seperti manusia, tidak akan pernah sama. Laisa kamitslihi syai'un
wa huwas sami'un. Allah itu takkan pernah sama dengan apa yang Dia ciptakan. Makanya Allah itu namanya Khaliq. Yang diciptakannya namanya makhluk. Allah itu namanya Khaliq dalam nama Asmaul Husna, Sang Khaliq, Sang Pencipta. Yang diciptakannya namanya makhluk. Maka terbatas akal kita jika kita katakan makhluk itu hanya berjenis manusia. Tidak. Yang dikatakan makhluk itu selain dari Allah. Kalau begitu, aras makhluk? Ya. Langit makhluk? Ya. Malaikat makhluk? Ya. Bintang-bintang makhluk? Ya. Galaksi, Bima Sakti makhluk? Ya. Pokoknya selain dari Allah, semuanya makhluk. Selain dari makhluk, Allah. Karena Allah tidak pernah serupa. Ya, sompatlah umpamanya ada Tuhan serupa dengan manusia, punya tangan